Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya, kelas 2 Aisyah dan 2 Fatimah yang Pak Agung sayangi. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak. Dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak semuanya, Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Agung hari ini dalam pelajaran Quran Hadis kelas 2. Baik anak-anak semuanya, kemarin kita sudah sama-sama mengerjakan PTS yang kedua ya, pelajaran Kurdis. Maka untuk hari ini, pelajaran Kurdis kita akan sama-sama membahas soal-soal yang sudah kemarin kalian kerjakan ya di penilaian tengah semester. Baik anak-anak semuanya, bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Semangat? Kita cek dulu semangatnya ya. Tepuk semangat. 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 Oke, baik anak-anak. Langsung saja ya. Boleh kalian siapkan buku tulisnya dan pulpen atau pensilnya untuk mencatat poin-poin penting yang akan sama-sama kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, masih ingat ya soal-soal kemarin? Nilainya juga bagus-bagus semua, alhamdulillah. Meskipun ada beberapa yang nilainya di bawah KKM, tapi hampir kebanyakan semuanya nilainya bagus ya, 190. Baik anak-anak, langsung kita mulai. Oh iya, sebelum itu kita sama-sama doa belajar dulu ya. Kita angkat tangannya, kita doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anak, langsung kita mulai di soal yang pertama di PTS kemarin ya. Nomor 1, belajar Al-Quran hukumnya. Ya, apakah belajar Quran hukumnya wajib, sunnah, atau santai? Ya, belajar Al-Quran itu hukumnya wajib. Ya, nomor 1 kemarin yang A jawabannya. Ya, ingat-ingat itu. Belajar Al-Quran itu wajib bagi setiap anak. Ya, kita belajar baca Quran, makanya kalian dibiasakan Iqra atau dibiasakan tadarus setiap pagi. Supaya apa? Supaya belajar baca Al-Qur'annya bisa lancar lagi ya. Makanya kita harus belajar ya, hukumnya wajib ya nak. Kalau nggak belajar berarti dosa kan? Iya, kalau nggak belajar dosa. Maka kita harus terus selalu belajar Al-Qur'an. Nomor 2, sebelum membaca Al-Qur'an sebaiknya membaca. Ayo, membaca apa? Sebelum kita baca ayat Qur'annya, kita baca apa dulu sebelumnya tuh? Iya, ta'awudz ya. Ta'awudz itu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu namanya ta'awudz. Kalau takbir, Allahu Akbar. Ya, kalau hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi sebelum membaca Al-Quran kita selalu membaca ta'awuz ya nak. Apa bacaan ta'awuz itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, diingat ya nak. Nomor 3. Nah, ini sudah masuk materi pelajaran ya di masing-masing bab yang kita sama-sama sudah bahas. Ya. Nomor 3, Al-Qari'ah artinya Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Ya, ingat tuh. Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Nomor 4, surah Al-Qari'ah terdiri dari berapa ayat? Nah, kita eja bareng-bareng ya surah Al-Qari'ah. Sudah hafal kan? Coba kita hitung sama-sama. Al-Qari'ah 2, Mal-Qari'ah 3, Wa ma adraka mal-Qari'ah 4, Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthuth 5,
وتكون الجبال كالعهن المنفوش. 6. فأما من ثقلت موازينه. 7. فهو في عيشة راضية. 8. وأما من خفت موازينه. 9. فأمه هاوية. 10. وما أدراك ما هي. 11. نار حامية. Ya, ada berapa ayat? 11. Ya, Al-Qari'ah itu ada 11 ayat. Yang B ya. Nomor 5. Yang mengetahui hari kiamat adalah siapa yang mengetahui hari kiamat? Apakah malaikat? Malaikat tidak tahu. Para nabi? Para nabi juga tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Ya. Jadi hanya Allah yang tahu. Ya, malaikat nggak tahu, nabi nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Oke. Nomor 6. Fa ummuhu hawiyah adalah surah Al-Qari'ah ayat yang ke. Ayo, ingat-ingat. Coba kita ejak lagi. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Yang keberapa itu? Yang ke-9. Ya. Yang ke-9 ya, ayat yang ke-9. Yang B. Nomor 7. Surah Al-Qari'ah menerangkan tentang, ayo tahu kan isi kandungannya? Menerangkan tentang apa? Iya, artinya aja udah hari kiamat ya, udah pasti. Surah Al-Qari'ah menerangkan tentang kejadian pada hari kiamat. Nomor 8. Yang menjaga kemurnian Al-Quran adalah siapa yang menjaga kemurnian Al-Quran? Umat Islam, Nabi Muhammad SAW, atau Allah Subhanahu wa taala? Ya, satu-satunya zat yang menjaga kemurnian Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, maka Allah jugalah yang akan menjaganya. Jadi Allah yang menjaga kemudian Al-Quran ya, bukan umat Islam, bukan Nabi Muhammad. Ya, Allah yang berjanji untuk menjaga kemudian Al-Quran. Ya, diingat-ingat ya. Siapa yang menjaga kemudian Al-Quran? Allah. Nomor 9. Ya, kita beralih pada pelajaran surah Al-Adiyat ya. Al-Adiyat artinya apa? Berlari kencang, kuda perang, atau hari kiamat? Iya, Al-Adiyat artinya berlari kencang. 10. Surah Al-Adiyat termasuk golongan surah. Al-Adiyat termasuk golongan surah Makkiyah atau Madaniyah? Iya, Al-Adiyat termasuk golongan surah Makkiyah. Ya, diingat-ingat ya. Artinya apa? Berarti surah Al-Adiyat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Berarti pada saat Nabi Muhammad masih di Mekah nih, turun surah Al-Adiyat. Ya, disebutlah golongan suratnya surah Makkiyah. Ya. Nomor 11. Surah Al-Adiyat diturunkan sesudah surat Al-Asr. Ini catatan-catatan penting setiap materi yang Pak Agung jelaskan dalam video pembelajaran ya. Jadi kalau kalian mencatat, memahami, menonton video pembelajaran yang Pak Agung share ya, setiap jadwal pelajaran Kurdis itu ada, itu kalian pasti bisa menjawab karena kalian memahami ya, kalian mencatat apa poin-poin penting yang Pak Agung sampaikan ya. Hal-hal seperti ini selalu Pak Agung sampaikan. Surahnya diturunkan sesudah surat apa, golongannya apa, surah keberapa dalam Al-Quran, jumlah suratnya berapa. Nah, itu kan yang inti dalam pelajaran Kurdis ya. Kita belajar surat, maka
Itu saja yang akan kita sama-sama cari tahu ya. Artinya apa? Surat keberapa dalam Al-Qur'an? Ada berapa ayat? Ya enggak? Terus diturunkan sesudah surat apa? Kandungannya berapa? Kandungannya apa? Dan urutan ayat ya, paling itu. Ya, itu pelajaran Qurdis. Kelas 3 juga sama begitu nanti. Ya, Nak. Sekali lagi surah Al-Adiyat itu diturunkan sesudah surat Al-Asr. Nomor 12. Surah Al-Adiyat berisikan tentang apa? Tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ingkar dan mencintai ya, terlalu mencintai harta benda. Nah, ini ada ancaman Allah. Nomor 13. Surah Al-Adiyat terdiri dari berapa ayat? Oke, 11, 12, 10. Kita ejak bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, wal 'adiyati dhabha. 2, fal muriyati qadha. 3, fal mughirati subha. 4, fa atharna bihi naq'a. 5, fa wasatna bihi jam'a. 6, innal insana lirabbihi lakanud. 7, wa innahu ala dzalika lasyahid. 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. 9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. 10, wa hussila ma fis sudur. 11, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Iya, berarti ada 11 ayat. Sudah hafal kan? Iya, kalau sudah hafal enak ya, tinggal dihitung saja. Berarti nomor 13 jawabannya yang A ya. 14, wal 'adiyati dhabha, artinya iya, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah ya. Nomor 15, Shadaqallahul azim. Disebut kalimat basmalah, tasdiq atau ta'uz. Ya, sekali lagi, Shadaqallahul azim. Disebut kalimat kalimat tasdiq ya. Kalau basmalah bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau ta'uz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Oke, kalau shadaqallahul azim itu disebut kalimat tasdik ya. Nomor 16. Al-zalzalah artinya, ini sudah masuk bab yang berikutnya. Al-zalzalah artinya apa? Nah, goncangan atau gempa ya, itu namanya al-zalzalah. Surah al-zalzalah diturunkan sesudah surah ya An-Nisa. Ini catatan-catatan yang pasti kalian sudah ketahui ya, ada di buku juga ini semuanya. 18, surat al-zalzalah terdiri dari, oke kita ejak bareng-bareng. 1, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. 2, wa akhrajatil ardu athqalaha. 3, wa qalal insanu ma laha. 4, yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. 5, bi anna rabbaka awha laha. 6, yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liraw a'malahum. 7, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. 8, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 8 ayat. 19, bi anna rabbaka awha laha. Dalam surah Az-Zalzalah ayat yang keberapa? Coba kita hitung. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Berapa?
Iya, betul. Ayat yang kelima ya. Nomor 20. Surah Al-Zalzalah menerangkan tentang, nah udah jelas artinya ada goncangan ya. Maka surah Al-Zalzalah ini menerangkan tentang guncangan bumi pada hari kiamat dan kebingungan manusia ketika itu. 21. Surah Al-Bayyinah. Nah, ini urutan surah yang terakhir ya, kita bahas kemarin di PTS. Surah Al-Bayyinah adalah surat yang keberapa dalam Al-Quran? Iya, surat yang ke-98 nak. Ya, kalau kalian lihat di Quran itu urutan surat yang ke-98 itu surah Al-Bayyinah. Oke, 22 Al-Bayyinah artinya betul, bukti yang nyata. 23. Surah Al-Bayyinah terdiri dari berapa ayat? Kita eja sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. 2. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. 3. فيها كتب قيمة. 4. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. 5. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. 6. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. 7. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. 8. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khasyiya rabbah. Iya, ada berapa ayat? 8. Kalau sudah hafal enak ya, bisa tahu, tinggal dihitung aja ya. 24. Isi kandungan surah Al-Bayyinah adalah apa isinya? Jawabannya yang B. Pecah belahnya kaum ahli kitab dalam menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada yang beriman, ada yang kafir. Nomor 25 terakhir. Kalau kalian belum hafal bacaan surah Al-Adiyat, yang harus kalian lakukan adalah apakah yang A, santai saja dan belajar yang lain? Apakah yang B, menyerah karena aku tidak bisa hafal? Atau yang C, terus menghafalkan dan terus mengulang-ulang bacaannya? Iya, yang C yang betul ya. Ya pasti dong. Kalau kalian belum hafal, masa menyerah? Masa santai? Terus menghafalkan, mengulang-ulang bacaannya. Pak Agung yakin kalau kalian sudah hafal surat-surat itu, pasti kalian sudah mengulang-ulangnya di rumah. Ya, nggak mungkin tiba-tiba langsung hafal kan? Tiba-tiba langsung hafal, wah luar biasa. Pak Agung aja mengulang-ulang. Ya, jadi supaya kalian mudah menghafalkan, ya tinggal diulang-ulang setiap hari, dicicil. Nanti PAT hafalannya tahfiz itu surat Al-Qari'ah atau At-Takasur ya, dan surat Al-Adiyat. Jadi dicicil yang belum hafal tuh. Yang sudah hafal tetap diulang-ulang supaya tidak lupa bacaannya. Oke? Jadi seperti itu ya anak ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah selesai membahas 25 soal dari PTS Kurdis yang kemarin sudah sama-sama kalian kerjakan. Iya, bagaimana anak-anak semuanya paham? Iya, silakan diulang atau dijeda atau mungkin bisa di stop ya
supaya kalian lebih paham ya dari apa yang sama-sama kita sudah bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, Pak Agung juga sudah menyalin ya video-video yang sudah pernah Pak Agung buatkan untuk kamu di kelas 2. Jadi silakan diakses, dilihat, diperhatikan supaya kalian bisa terap terus belajar dan mengingat ya. Jangan dilupakan pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sama-sama akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat anak-anak belajarnya ya. Jangan lupa ya, jaga kesehatan dan berbakti pada ayah dan bunda kalian di rumah. Untuk pelajaran Kurdis hari ini, karena kita sama-sama membahas ya, hanya membahas soal ya, supaya kalian tahu jawaban yang kemarin yang betul yang apa sih, kira-kira ada yang salah nggak ya kemarin jawabannya ya. Kalau mau tahu nilainya berapa, tunggu di rapot PTS nanti. Oke anak-anak semuanya. Iya, terima kasih. Pak Agung akhiri dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.